Terkait itu nanti kami coba untuk lakukan pengecekan kembali ya Mas, apakah ada kegiatan upaya paksa penggeledahan di tempat ya, di tempat yang Mas gunakan di Pertamina atau di tempat yang lain. Tetapi yang pasti memang beberapa waktu yang lalu kami juga sedang melakukan proses penyelidikan ya terkait dengan dugaan korupsi. Teman-teman juga sudah paham PT LNG gitu kan. Tetapi perkembangan dari perkara ini nanti pada saatnya pasti kami akan sampaikan ya update-nya seperti apa dari kegiatan penyelidikan yang sedang berlangsung. Prinsipnya jika kemudian memang ditemukan dalam proses pengumpulan di penyelidikan itu ada dua bukti permulaan yang cukup setidaknya, pasti kami akan tingkatkan gitu ya proses penyidikan ya, dengan menetapkan seorang sebagai tersangka tentunya. Tapi sekali lagi proses itu kan juga kami akan sampaikan nanti ketika proses penyidikan yang cukup, baru kemudian kami akan menentukan siapa yang melakukan seorang tersangka. Jadi saya kira teman-teman tunggu dulu terkait dengan itu. Nanti kami pasti akan sampaikan kalau memang kami sudah mendapatkan informasi pasti ada kegiatan di Pertamina itu terkait apa ya, apakah penggeledahan ataukah pengumpulan informasi data. Ya, oke. Ada lagi? KPK akan panggil Ahok terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan terus memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina tahun 2019 sampai 2021. Termasuk akan memanggil Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina sudah dalam tahapan penyidikan. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya. Kami terus menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi, ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kaf 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis sore. Hingga hari ini, kata Ali, setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyidikan baru ini. Namun demikian tentu perlu juga kami sampaikan terkait dengan siapa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kemudian nanti konstruksi perkaranya seperti apa, pasal-pasalnya yang diterapkan, tentu kami nanti akan disampaikan pada saat setelah pengumpulan bukti-bukti ini cukup, kemudian kami lakukan upaya paksa penahanan, jelas Ali. Ali pun memastikan siapapun yang mengetahui perkara ini yang mempunyai bukti-bukti untuk membantu KPK untuk menyelesaikan penyidikan akan dipanggil sebagai saksi, termasuk memanggil Ahok yang sudah menjadi komod Pertamina sejak November 2019. Tentu seluruh saksi-saksi itu pasti kami hadirkan adalah pihak-pihak yang kami duga mengetahui, sehingga kemudian memperjelas dari perbuatan tersangka. Itu yang penting. Di dalam proses penyidikan tentu kebutuhannya di situ, siapapun itu pasti kami akan panggil agar perkara ini menjadi jelas dan terang dari perbuatan tersangka dimaksud, pungkas Ali. Sementara itu hari ini tim penyidik juga memanggil 8 orang untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Feriska Arista selaku karyawan BUMN, Rosalinda Sri Widyastuti selaku karyawan BUMN, Trisno Wibowo selaku pensiunan BUMN, Dendi Rumolod Ritonga selaku karyawan BUMN, Niwayan Desi Arianti selaku mantan legal konsul BUMN, Rina Kartika Sari selaku karyawan BUMN, Taufik Polita Buana selaku karyawan PT Perta Arun Gas, dan Didi Sesongko Widi selaku karyawan BUMN. Berdasarkan informasi yang dihimpun kantor berita politik Ermol, dalam perkara ini pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Utama PT Pertamina tahun 2009 hingga 2014 Karen Agustiawan. Kasus ini sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung, akan tetapi KPK dan Kejagung sepakat kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani oleh KPK. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ini diduga merugikan keuangan negara senilai 2 triliun rupiah. Dengan kerugian keuangan negara ini masih terus dilakukan perhitungan oleh KPK.
KPK akan panggil Ahok terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan terus memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina tahun 2019 sampai 2021. Termasuk akan memanggil Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina sudah dalam tahapan penyidikan. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya. Kami terus menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi, ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kaf 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis sore. Hingga hari ini, kata Ali, setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyidikan baru ini. Namun demikian, tentu perlu juga kami sampaikan terkait dengan siapa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kemudian nanti konstruksi perkaranya seperti apa, pasal-pasalnya yang diterapkan, tentu kami nanti akan disampaikan pada saat setelah pengumpulan bukti-bukti ini cukup, kemudian kami lakukan upaya paksa penahanan, jelas Ali. Ali pun memastikan siapapun yang mengetahui perkara ini yang mempunyai bukti-bukti untuk membantu KPK untuk menyelesaikan penyidikan akan dipanggil sebagai saksi, termasuk memanggil Ahok yang sudah menjadi komod Pertamina sejak November 2019. Tentu seluruh saksi-saksi itu pasti kami hadirkan adalah pihak-pihak yang kami duga mengetahui, sehingga kemudian memperjelas dari perbuatan tersangka. Itu yang penting. Di dalam proses penyidikan tentu kebutuhannya di situ, siapapun itu pasti kami akan panggil agar perkara ini menjadi jelas dan terang dari perbuatan tersangka dimaksud, pungkas Ali. Sementara itu hari ini tim penyidik juga memanggil 8 orang untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Feriska Arista selaku karyawan BUMN, Rosalinda Sri Widyastuti selaku karyawan BUMN, Trisno Wibowo selaku pensiunan BUMN, Dendi Rumolod Ritonga selaku karyawan BUMN, Niwayan Desi Arianti selaku mantan legal counsel BUMN, Rina Kartika Sari selaku karyawan BUMN, Taufik Polita Buana selaku karyawan PT Perta Arun Gas, dan Didi Sesongko Widi selaku karyawan BUMN. Berdasarkan informasi yang dihimpun kantor berita politik Ermol, dalam perkara ini pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Utama PT Pertamina tahun 2009 hingga 2014 Karen Agustiawan. Kasus ini sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung, akan tetapi KPK dan Kejagung sepakat kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani oleh KPK. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ini diduga merugikan keuangan negara senilai 2 triliun rupiah. Dengan kerugian keuangan negara ini masih terus dilakukan perhitungan oleh KPK.